Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Safira Armadina, kelas 85, absen 5, akan menjelaskan materi tentang sejarah TIK, TIK kuno, dan TIK modern. Teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan membahas dua materi, yaitu 1. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. 2. Media penghantar komunikasi. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Pertama, tahun 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kedua, tahun 2900 sebelum Masehi. Pada masa itu, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ketiga, tahun 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas yang menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi. Terakhir, tahun 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu media penghantar komunikasi. Media penghantar komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Media komunikasi masa lalu atau kuno. 2. Media komunikasi modern. Media komunikasi masa lalu atau kuno. Pertama, kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kedua, daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah memulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Ketiga, lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung. Keempat, burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Kelima, prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Ketujuh, trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Kedelapan, asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Kesembilan, serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Yang terakhir, piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, berikut adalah contoh media komunikasi modern. Pertama, surat kabar atau koran. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Kedua, radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Ketiga, televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Keempat, faksimili. Faksimile adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Kelima, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Keenam, handphone. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ketujuh, handy-talkie.
Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarannya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Yang terakhir yaitu komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat.